Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 22 Agustus 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 22 ayat 1-14. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara lagi dengan dalam perumpamaan kepada para imam kepala dan pemuka rakyat. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain, pesannya, "Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu, jantan, dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini." Namun orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Murkalah raja itu. Ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu." Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Kawan, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Namun orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada pelayan-pelayannya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Dimuliakanlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah yang kita dengar bersama pada perikop Injil hari ini merupakan gambaran rencana keselamatan yang dari Allah bagi umat Israel, umat pilihannya, dan semua bangsa. Allah dalam kerahimannya menghendaki umat pilihannya Israel untuk memperoleh keselamatan melalui pewartaan para nabinya yang kudus. Namun demikian, umat Israel berulang kali tidak setia kepada Allah yang mengasihi mereka. Mereka lebih memilih melakukan apa yang sungguh menyenangkan mereka daripada mengikuti segala perintah dan ketetapan Allah. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Mereka banyak mementingkan urusan pribadi daripada mengikuti Tuhan. Mereka menolak Injil, kabar baik, kabar keselamatan yang dinyatakan kepada mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus,
Ketika bangsa Israel menolak undangan keselamatannya, Tuhan memakai bangsa non-Yahudi untuk ikut masuk dalam kerajaannya, ikut masuk dalam perjamuannya yang kudus. Melalui para hambanya, Allah mengundang semua orang, semua bangsa masuk ke dalam kerajaan keselamatannya. Ternyata para undangan yang datang tersebut ada yang tidak menghargai undangan sang raja, yakni tidak mengenakan pakaian pesta. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan yang kita dengar bersama dalam perikop Injil hari ini mengajak kita untuk berefleksi bagaimana kita memperlihatkan identitas kita, jati diri kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dipanggil Tuhan. Setiap pribadi yang telah dipanggil Tuhan dalam keselamatannya haruslah memperlihatkan pembaharuan hidup, hidup yang baru. Hidup kita harus bersatu dengan Tuhan yang memanggil kita. Kita masuk dan menyatu dalam kasih Tuhan yang memanggil kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah pakaian pesta kita untuk menerima panggilan Tuhan? Galatia bab 3 ayat 27 menekankan bahwa kita harus mengenakan Kristus di dalam hidup kita. Dalam arti bahwa kebenaran firman yang dinyatakan Kristus itulah pakaian pesta yang akan kita kenakan dalam panggilan Tuhan. Dalam panggilan Tuhan, kita telah meninggalkan hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru, berusaha untuk melakukan apa yang sungguh menjadi kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan yang kita dengar bersama dalam perikop Injil hari ini menggugah kesungguhan setiap kita menerima panggilan Tuhan. Apakah yang menjadi orientasi hidup kita sebagai murid-muridnya? Apakah orientasi hidup kita sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Atau masih tetap dalam gaya hidup lama yang masih berorientasi pada hidup yang hanya menyelamatkan hidup duniawi dan tidak memperdulikan keselamatan jiwa kita? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, panggilan mengikuti Yesus menuntut kesungguhan hati dari setiap kita untuk hidup dalam jati diri kita, identitas kita yang sesungguhnya sebagai murid-murid Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita mengikuti panggilannya dengan pertimbangan-pertimbangan duniawi. Sebab Tuhan tidak mau dibandingkan dengan hal-hal duniawi yang sesungguhnya adalah di bawah kuasanya. Tanpa kesungguhan dalam mengikuti Tuhan Yesus, maka akan ada berbagai macam alasan yang dapat kita lontarkan untuk tidak hidup dalam perintah-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah terus berusaha sambil berdoa memohon rahmat dan bantuan dari Roh Allah sendiri, agar sebagai murid-murid-Nya kita dengan sungguh menghidupi panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan kepada sukacita yang abadi. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.